Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian di doa kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Dan apakah balas kasih-Mu? Katakan dengan iman, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada tertandingi kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami, Kau pembuat mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Hanya kasih-Mu yang melayakkan setiap kami malam hari ini. Kasih-Mu yang tak terbatas itu terus memberikan kami kekuatan sampai hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat langsung. Kita nyanyikan pujian ini dengan rasa haus di hadapan Tuhan. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung, selalu mengenal, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih lagi menyembah Dia, lebih lagi menyembah Yesus, Allah yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, Kau Raja atas kami, Kau segalanya buat kami. Haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Katakan dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, serah. Adalah segenap hati, angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan,
Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau berdoa syafaat malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau telah memerintahkan kami supaya kami berdoa untuk tidak jemu-jemu Tuhan. Mari malam hari ini kita sepakat untuk berdoa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa untuk doa untuk Surabaya. Kita juga berdoa untuk menara doa Heart of Worship. Dan juga kita berdoa untuk persiapan Surabaya menyembah tanggal 30. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bangsa ini dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Bangsa Indonesia ada dalam pemulihan Tuhan. Mama berdoa di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan si iblis, setan, bahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malam hari ini kami mau hentikan itu dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia akan mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami serahkan seluruh para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kami percaya pemerintah Indonesia boleh ada karena Tuhan. Hari ini kami percaya seluruh para pemimpin kami dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan, agar dalam setiap keputusan yang mereka ambil, benar-benar Tuhan mereka lakukan dengan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan khususnya untuk doa Surabaya Tuhan. Hamba percaya Tuhan pada tanggal 30 Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ini waktunya Tuhan berkarya. Ini waktunya Roh Kudus berkarya lebih jauh, lebih dahsyat, lebih mulia dalam nama Yesus. Ketika seluruh umat Tuhan menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, maka kota kami dipulihkan, kota kami diberkati, kota kami akan menyembah kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Berkati seluruh para pelayan Tuhan pada saat itu Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk menara doa Heart of Worship Tuhan. Kami percaya lewat doa yang sudah dilaksanakan sekian lama Tuhan, akan semakin Tuhan bawa terbang tinggi untuk mengalami hal-hal yang supranatural, untuk mengalami hal-hal yang baru Tuhan. Dan aku percaya lewat doa-doa malam hari ini Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Engkau sanggup melakukan perkara yang hebat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami malam hari ini. Kami percaya Engkau sedang bergerak. Engkau sedang beracara Tuhan. Lewat setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim. Di berbagai provinsi, di berbagai kota, di berbagai bangsa Tuhan. Kami percaya karya Roh Kudus lebih dahsyat dan lebih sempurna lagi. Untuk banyak jiwa dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Jadikan kami menjadi alat di tangan-Mu. Biarlah kami terus berdoa untuk setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha apapun juga masalah dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami hanya mendapat jawaban ketika kami terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami akan menemukan jawaban-jawaban yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh para pengurus doa malam-malam hari ini. Kiranya Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau juga pakai mereka secara dahsyat luar biasa Tuhan. Karena kami tahu ini waktunya anak-anak Tuhan akan bangkit.
Anak-anak Tuhan akan bernubuat. Anak-anak Tuhan akan terus dipakai dalam api Tuhan. Terpujilah namamu. Persiapkan hati kita malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian. Kami percaya janji Tuhan malam hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin dibangkitkan. Untuk kami terus menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, saat ku hancur hatiku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau berharga bagi, Kaulah jaminan, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, saat ku hancur hati, saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Oh Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah
serahkan kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Oke. Shalom. Puji nama Tuhan. Bentar. Langsung ya Ibu. Ya. Shalom. 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 Salam kenal ya. Saya Bulista Hidayat. Sama-sama melayani Tuhan dari gereja Grace Miracle Ministry. Thank you ya, Bu Jenny yang malam ini sudah mengundang saya, memberi saya kesempatan untuk sharing bersama-sama di Zoom ini ya. Salam kenal Bapak Ibu, selamat malam. Oke, saya mau mulai untuk firman yang akan saya bagikan sesuai dengan tema yang ada di ini kok kayak gini ya. Bentar ya, ini udah lama nggak pakai Zoom ya. Temanya sesuai dengan flyer yang sudah dibuat sama Ibu Jenny ya. Temanya tentang krisis itu bukan akhir cerita dari kita semua ya. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita hidup di zaman yang sudah penuh dengan ketidakpastian ya. Banyak orang yang sedang menghadapi krisis. Mungkin ya krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keluarga, krisis iman, krisis masa depan. Tapi saya yakin percaya, puji Tuhan, untuk semua jemaat yang ada, Bapak Ibu yang ada di PD Menara Doa Heart of Worship ini, saya yakin tidak pernah mengalami krisis ya. Puji nama Tuhan, amin ya. Tapi mungkin juga ada yang masih berkata bahwa saya ini sudah berdoa loh Bu, pelayanan, tapi kok masalah itu belum selesai-selesai ya. Tapi kita yakin percaya bahwa kalau kita masih hidup, masalah itu pasti selalu ada ya. Dan ini bersamaan dengan seperti yang di kisah 2 Raja-Raja 4 itu ayat 1 dan 7 itu mengajarkan juga bahwa di situ mengajarkan bahwa krisis itu bukan akhir cerita bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dimana kalau mungkin Bapak Ibu bisa membuka sendiri di Alkitab, kitab di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 menceritakan di mana tentang seorang istri dari seorang nabi, seorang janda yang ditinggal suaminya, dan nabi itu juga seorang nabi yang benar-benar takut Tuhan. Tapi setelah suaminya meninggal, hidup ibunya janda itu berubah drastis ya. Jadi dia terlilit hutang, bahkan dia nggak mampu bayar, sampai kedua anaknya pun terancam diambil menjadi budak. Benar ya, itu di firman ya. Bisa dibayangkan bahwa ibu ini sudah kehilangan suami, dia juga kehilangan penghasilan, dan bahkan hampir kehilangan dua anaknya. Kalau dari sudut pandang kita sebagai manusia, kita merasakan bahwa hidup ini kayaknya sudah berakhir ya. Tapi di tengah krisis itu, ibu ini dia datang kepada Nabi Elisa. Kalau di firman berkata seperti itu ya ceritanya. Dia datang ke Nabi Elisa dan dia mencari orang yang tepat untuk mencari pertolongan. Dan kita tahu bahwa Nabi Elisa juga enggak langsung kasih duit ya, tapi dia mengarahkan janda itu untuk percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Benar ya? Dan dari hanya yang dimiliki, Tuhan pun melakukan mujizat yang luar biasa. Dan kisah ini mengajarkan kita juga bahwa kalau hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, kita tahu ya, krisis, tapi kita tahu bahwa krisis itu bukanlah akhir dari cerita bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saat kita sebagai manusia melihat jalan buntu, tuh berarti itu tandanya Tuhan itu sedang membuka jalan yang baru buat kita. Amin. Kalau dilihat lagi dari sudut pandang manusia ya, kayak mungkin janda ini merasa bahwa hidup ini sudah berakhir. Kayaknya hidup, kalau boleh dibilang, hidup enggan mati tak mau, ya kan, seperti itu kalau posisi kita seperti itu. Tapi dari sudut pandang Tuhan, cerita baru ini malah baru akan dimulai ceritanya.
Dan di sini ada 3 poin utama yang akan saya sharing. Mungkin di sini yang pertama kita tahu bahwa krisis itu tidak memandang siapapun. Jadi siapa aja, walaupun kita hamba Tuhan, kita pengusaha, kita ibu rumah tangga, kita anak sekolah, itu semua krisis itu bisa datang kepada siapa saja. Contohnya di ayat pertama ya, mungkin saya baca dulu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu adalah hamba yang takut Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi kita tahu bahwa di sini di firman Tuhan berkata bahwa suaminya ini benar-benar bukan orang yang jahat, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah salah satu dari hamba Tuhan yang benar-benar punya. Artinya bahwa ketika hidup benar itu tidak membuat orang itu pun kebal dengan masalah. Dan menjadi hamba Tuhan, menjadi melayani Tuhan, bukan berarti kita juga bebas dari badai ya. Apalagi kalau kita bukan jadi hamba Tuhan, pasti masalah itu malah cepat datang ya. Kadang juga kita sering bertanya, kenapa sih kok saya sering mengalami hal-hal begitu, benar ya? Tapi Alkitab juga bilang bahwa kita ini selama kita hidup, selama kita masih hidup, kita ini tidak akan selesai tidak akan bebas dari persoalan hidup kita katanya. Tapi Tuhan itu sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan di firman Tuhan itu sudah banyak yang bilang bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Amin ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan zaman sekarang ini, mungkin krisis yang kita hadapi sekarang ini berbeda ya dengan kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Mungkin krisis kita ini bisa juga krisis usaha kita menurun, biaya hidup meningkat ya. Mungkin kita merasakan hari-hari ini di mana bensin naik, itu juga salah satu masalah bagi kita ya, yang biasanya kita beli bensin 500.000 mungkin menaik menjadi 700.000 kan begitu ya. Mungkin juga ada juga yang kehilangan orang yang dikasihi, juga mungkin ada juga yang mengalami anak-anak yang jauh dari Tuhan, atau juga pelayanan yang terasa berat. Tapi kita harus ingat kembali bahwa krisis itu tidak menentukan akhir hidup kita, karena Tuhanlah yang menentukan akhir cerita kita. Amin ya. Dan yang kedua, selalu memulai apa yang masih ada. Ini poinnya ya. Jadi di ayat kedua berkata bahwa jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu bahwa hambamu ini nggak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli minyak. Mungkin Bapak Ibu sering ya mendengar firman Tuhan ini ya. Dan kita sudah merasa, oh iya saya tahu ceritanya. Tapi kalau kita menjalani hidup seperti Ibu Janda ini, kita mungkin akan merasakan bahwa betapa beratnya hidup itu. Apalagi ketika kita melihat bahwa tidak ada apa-apa lagi yang ada di rumahnya. Yang ada hanyalah sebuah buli-buli berisi minyak. Dan ketika Elisa berkata, apakah yang ada padamu? Dia berkata bukan apa yang hilang padamu, tapi apa yang masih ada, gitu. Dan sedang ibu itu berkata bahwa tidak ada apa-apa kecuali sedikit minyak. Justru kita tahu bahwa di Alkitab ini kita lihat bahwa minyak yang sedikit, minyak yang dianggap kecil itulah menjadikan titik awal mujizat terjadi. Amin ya. Seringkali kita hanya melihat kekurangan kita. Seringkali kita hanya melihat kadang kegagalan kita. Seringkali kita juga melihat hanya kehilangan kita. Sedangkan Tuhan itu selalu melihat iman kita apakah masih ada. Doa yang kita masih naik, apakah kita masih sering menaikkan doa-doa kita. Dan Tuhan tuh juga masih melihat keluarga yang masih Tuhan pelihara. Dan Tuhan juga masih melihat
masih ada sebenarnya kesempatan-kesempatan yang masih terbuka buat kita. Dan kita harus ingat sesuai dengan firman ini, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan itu selalu memulai dari apa yang masih ada dalam hidup kita. Apa yang masih ada dalam hidup kita, itulah yang Tuhan akan buat menjadi titik awal mujizat dalam kehidupan kita. Amin ya. Yang ketiga, mujizat itu terjadi ketika kita mulai taat. Kita mulai mungkin di ayat ketiga dan 4 ini pokok dari ayat malam ini yang kita akan bahas ya. Coba saya baca dulu ya, kebetulan saya ada catat. Yang ketiga berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetangga-tetanggamu, bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Nah, itu dikatakan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh tuanglah, katanya gitu. Angkatlah. Mana yang penuh angkatlah. Nah, ini ayat pokok kita ketika Elisa berkata, masuklah, tutuplah pintu. Kenapa harus tutup pintu? Karena kita tahu bahwa mujizat itu tidak membutuhkan penonton. Kadang kita sebagai manusia itu mungkin bukan di sini ya. Kalau di PD ini kita tahu bahwa kita ini tidak butuh penonton, tapi kita selalu sibuk dengan mencari perhatiannya dari Tuhan, bukan mencari pengakuan dari manusia. Dan Tuhan itu sering bekerja di tempat yang tersembunyi. Dan kita tahu firman juga sudah berkata, kalau kita berdoa, masuklah ke dalam pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapak dan dia akan membalas kepada kita. Amin ya. Dan tutup pintu itu artinya juga kita harus tutup pintu kepada yang suara-suara negatif. Dibayangkan aja kalau janda itu ke tetangga mau pinjam bejana, mungkin tetangga itu mikir aneh, orang sudah ada penagih hutang, bukannya cari uang, bukannya bekerja, kok malah bingung mencari bejana-bejana, kan begitu ya. Nah, tapi karena dan ibu ini adalah seorang yang taat dan dia mengikuti perintahnya Nabi Elisa, maka dia melakukan apa yang sedang disuruh sama Elisa. Dia kerjain aja. Kadang kita tahu bahwa yang menghentikan mujizat itu bukan kekurangan kita, tapi suara-suara negatif itu. Jadi hari ini Tuhan mau berkata bahwa tutup pintu terhadap ketakutan kita, keraguan kita, rasa putus asa kita, dan perkataan yang melemahkan iman kita. Jadi kita mulai hari ini bukalah hati hanya untuk mendengar suara Tuhan. Ketika janda itu menuang minyaknya, maka terjadilah hal-hal yang apa yang tidak dia pikirkan itulah yang terjadi. Ya, jadi kita tahu artinya ketaatan yang dilakukan ibu janda itu mendatangkan mujizat. Tapi mujizat itu datang bukan hanya langsung dari surga ya, tapi dia juga harus mencari bejana-bejananya. Dia harus masuk rumah, dia harus tutup pintu, dia harus mulai menuang. Nah, itulah yang seringkali Tuhan minta. Kita harus melangkah dulu dengan iman, baru kita bisa melihat pertolongannya. Kenapa saya menceritakan dua raja-raja ini? Kan lihat kita sering baca firman. Mungkin firman yang kita baca ini seolah-olah ini hanyalah kisah yang terjadi di Alkitab. Tapi kenapa saya hari ini? Karena saya pertama kali diundang sama Ibu Jenny dan saya tahu Bapak Ibu juga punya pengalaman kesaksian hidup yang luar biasa. Dan ayat dua raja-raja ini benar-benar ayat yang sangat menjadikan kekuatan dalam hidup saya. Ketika pertama kali saya mendapat firman ini, saya merasakan loh itu kok firman buat saya karena kejadian kehidupan ibu ini sama dengan kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya tahun 2006 tahun yang lalu. Dan saya juga ketika saya membaca ini,
Mungkin kalau kita yang tidak mengalami hal itu, kita akan merasakan biasa saja. Tapi ketika saya mendapat firman ini sungguh menguatkan saya dan menjadikan saya semakin yakin percaya bahwa saya pasti bisa, saya juga mau seperti ibu ini. Dan 2006 itu sama seperti ibu ini terjadi ketika suami saya meninggal, saya juga ke, mengalami dililit hutang dan juga mengalami anak-anak yang masih kecil ya. Jadi di mana saya yang waktu itu seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja harus menghidupi anak-anak yang masih kecil. Dan saya bisa bayangkan bahwa ibu ini pasti merasakan bahwa hidup enggan mati tak mau. Itu sama yang terjadi, sama seperti saya. Saya bayangkan saya waktu itu punya suami, punya pabrik. Bayangkan pabriknya tutup, malah masih ada sisa-sisa hutang tagihan yang belum bisa dibayar karena kan si pencari nafkah sakit selama setahunan, otomatis cash flow kita berhenti dan itulah yang membuat saya menjadikan terlilit hutang dan membuat akhirnya kejadian itu tidak membuat suami sembuh tapi malah akhirnya suami dipanggil Tuhan dan itu yang membuat saya sama seperti ibu ini sudah kehilangan suami, kehilangan pekerjaan dan juga harus menghidupi anak. Tapi dan pada saat itu kejadian itu di 2006 saya itu belum benar-benar orang yang percaya sebagai anak Tuhan karena keluarga besar saya itu benar-benar orang Buddha. Nah, saya pada saat itu benar-benar karena saya kepingin suami sembuh, kepingin suami sehat, saya akhirnya mau dibaptis. Saya pikir sesudah dibaptis saya pasti akan suami saya akan sembuh gitu. Ternyata berbeda. Kan firman sudah berkata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan kan gitu. Jadi akhirnya kenyataannya suami saya malah dipanggil Tuhan. Tapi melalui ketika saya menjalani hidup seperti itu dan ketika saya dapat firman ini, benar-benar firman ini menguatkan saya. Apa yang ada di saya waktu itu, saya juga tidak pabrik saya waktu itu sudah saya tutup dan karena sudah setahun ya, terus saya juga takut kalau saya melanjutkan, saya takut nanti tambah banyak hutang gitu. Jadi akhirnya saya tidak melanjutkan, tapi malah saya akhirnya bekerjanya bukan berbeda sekali dengan apa pekerjaan yang dulu kita tekuni bersama suami, pabrik karton. Tapi saya malah melangkahnya menuju tabungan asuransi. Bayangkan, tapi waktu itu saya juga sama. Tuhan, saya juga nggak punya apa-apa. Saya punya AIA. Saya waktu itu kan kerjanya di AIA. Tapi pada saat saya percaya, saya ngomong seperti itu, saya yakin percaya dan firman ini sangat menguatkan saya. Saya pulang dari gereja, itu membuat saya semakin kuat, semakin damai, dan saya belajar mengikuti, saya terus belajar percaya dan saya belajar fokus bekerja. Dan ternyata pada saat bekerja itu memang tidak seperti apa yang kita bayangkan bahwa pekerjaan itu pasti akan mulus. Saya juga mengalami proses naik turun. Tapi saya yakin percaya ketaatan itu mendatangkan mujizat dan itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan dalam beberapa bulan Tuhan buat mujizat yang luar biasa di mana saya bisa melalui pekerjaan saya itu Tuhan buat semua hutang-hutang suami saya bisa saya tutup dan seperti ini janda ini juga ketika dia Nabi Elisa memberi minyak dan dia disuruh tuang minyak itu dan akhirnya Nabi Elisa bilang pergilah dan juallah sisanya untuk anak-anakmu dan itu juga terjadi dalam kehidupan saya ketika saya fokus saya bekerja walaupun mungkin dalam awal-awal tahun itu uh, berdarah-darah ya dan hidup saya itu benar-benar
hidup enggan mati nggak mau itu benar terjadi dalam kehidupan. Tapi saya nggak mau mati karena memikirkan anak-anak saya yang masih kecil gitu. Dan saya mau mati kan saya harus bayar hutang kan gitu. Itu namanya manusia ya. Tapi puji Tuhan karena ada keinginan dan damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan, maka akhirnya saya bisa melalui itu dan terjadilah firman ini dalam kehidupan saya juga. Dan saya bisa membayar hutang, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, dan pada saat itu anak-anak saya itu sekolahnya juga sekolah yang bukan sekolah murah, sekolah di Citahati ya. Dan anak saya juga mengerti keadaan saya waktu itu. Dia bilang saya pindah aja. Saya bilang jangan, nggak usah pindah karena saya tahu kalau dia sudah kehilangan papanya nanti pindah lagi kehilangan teman-temannya kan gitu. Jadi akhirnya saya bertekad, saya yakin percaya kalau saya niat untuk membesarkan anak, Tuhan pasti akan memberkati kan begitu. Dan puji nama Tuhan karena saya belajar fokus walaupun naik turun prosesnya nggak mudah ya, tapi saya melihat hari ini apa yang saya lewati itu semua luar biasa Tuhan berkati ya. Luar biasa dan anak-anak saya sudah lulus semua dari sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Bahkan Tuhan itu bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai ke luar negeri. Puji nama Tuhan ya. Anak saya sekolahnya di Citahati, di Sincung. Bayangkan aja dengan anak saya kalau boleh dibilang bukan jumlah yang sedikit. Mungkin ibu-ibu bisa menerka anak saya berapa ya. Boleh kasih angka, kasih 2, kasih 1 gitu. Boleh ditebak. Supaya nggak jenuh ya, Bu Jenny ya. Bu Jenny ingat nggak anak saya berapa? Ayo, boleh ditebak. Nggak ada suaranya, Bu. Mungkin kalau anak saya 5, Bu. Jadi bayangin pada saat 2006 saya kondisi tidak bekerja, saya tidak bisa bekerja, harus menyekolahkan anak, harus menyelesaikan hutang-hutang. Hutang itu bukan hutang apa ya, tapi hutang pekerjaan ya, namanya pabrik kan, pasti ada sisa-sisa tagihan. Nah, itu yang harus saya selesaikan kan gitu. Juga hutang bank. Tapi pada saat eh, ketika saya belajar untuk taat, belajar untuk mengikuti proses yang Tuhan yang Tuhan izinkan, saya bisa melewati hari ini, puji nama Tuhan. Dan hari ini anak-anak sudah selesai semua, 5 anak saya sudah selesai semua. Bahkan mereka dari SMA bisa melanjutkan sekolahnya. Ada yang sekolah di UPH Jakarta, ada yang sekolah di Guangzhou, ada yang sekolah di Beijing. Bahkan yang kecil hari ini dia ada di Australia. Itu semua bukan karena kehebatan, kepintaran saya, tapi semua karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya, di mana saya belajar untuk taat setia dengan apa yang ada di tangan saya pada waktu itu. Dan sampai hari ini pun saya masih bekerja dan menjalankan usaha saya di bisnis asuransi dan sampai hari ini Tuhan buat akhirnya Tuhan bikin saya bisa mempunyai sebuah kantor dan itu pun tidak 2006 itu tidak pernah saya bayangkan bahwa saya bisa menjadi seperti ini. Karena kalau ibu bapak bayangkan keadaan kita yang waktu itu lagi minus, lagi nggak ada apa-apanya, terus lagi susah, lagi nggak bisa bergerak, nggak mungkin bisa yang Tuhan sudah siapkan gitu loh. Tuhan persiapkan dan Tuhan persiapkan itu benar-benar di luar nalar kita, di luar logika kita sebagai manusia. Tapi itulah yang terjadi. Dan krisis itu yang membuat seperti tema saya bahwa krisis itu bukan akhir dari cerita saya, tapi krisis itu yang membuat saya berbeda dari 2006. Puji nama Tuhan, hari ini saya juga dibuat Tuhan menjadikan kesaksian hidup saya itu menjadikan banyak untuk orang-orang yang mengalami seperti saya, Tuhan kirim supaya kita menjadikan sama-sama
menjadi kuat bersama, menjadi kuat untuk menjalani hidup membesarkan anak, atau menjadi kuat untuk menjalani di mana kalau ada hutang pun Tuhan pasti kalau Tuhan izinkan, dan Tuhan pasti izinkan ada jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi kita tahu bahwa krisis itu akan berubah menjadi kesaksian bagi kehidupan kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa minyak itu terus akan mengalir. Kenapa berhenti? Karena minyak itu berhenti karena sudah kehabisan bencana. Tapi saya yakin percaya Tuhan itu akan kasih berkat kita secukupnya, bahkan berkelimpahan. Tapi dengan catatan itu ada waktunya. Dimana kalau waktu itu sudah habis, itu ya sudah habis. Tapi dan kita yakin percaya bahwa berkat itu Tuhan tidak akan pernah memberi kita dalam kekurangan, tapi Dia selalu memberikan kita dalam kelimpahan. Jadi ketika Tuhan memberikan berkat bagi saya dalam kelimpahan, itu saya berusaha untuk mengatur dengan baik sehingga saya bisa menyekolahkan anak, menyelesaikan dengan lebih baik, dan pemulihan pun terjadi. Hutang selesai, anak-anak saya terselamatkan, masa depan anak saya dipulihkan, dan masa depan saya sendiri sudah Tuhan pulihkan. Jadi Tuhan bukan hanya mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita, tapi Dia juga sanggup membawa kita memasuki musim pemulihan. Jadi kalau hari ini untuk kehidupan kita di zaman-zaman sekarang ini, mungkin ya hari ini kita mengalami krisis. Kita memang bukan seperti janda itu. Mungkin Bapak Ibu juga bukan seperti dalam kehidupan yang saya alami. Tapi mungkin ada juga yang rumah tangga yang sedang goyah, mungkin ada juga kesehatan yang menurun, ada juga yang merasa mungkin pelayanan terasa berat atau usaha sedang sepi, atau juga mungkin mengalami hati yang penuh kecemasan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa ingat, krisis itu bukan akhir cerita kita. Masih ada Tuhan, masih ada firman, masih ada Roh Kudus, dan kita yakin percaya masih ada pengharapan. Kalau saya bisa, Bapak Ibu yang mungkin hari ini mengalami krisis, kita yakin percaya bahwa krisis itu bukan akhir cerita kita, karena kita yakin percaya masih ada Tuhan, masih ada firman, masih ada Roh Kudus, dan masih ada pengharapan, ya. Jadi mungkin kita boleh ingat bahwa minyak itu tidak akan pernah, minyak yang seperti yang punya di firman 2 Raja-Raja itu, minyak itu tidak akan bertambah kalau disimpan. Tapi minyak itu bertambah ketika mulai dituang. Demikian juga dengan iman. Kalau saya mungkin 2006 itu saya tidak punya iman. Iman saya nggak bertumbuh. Iman saya tidak saya praktekkan. Mungkin saya nggak ada hari ini. Saya waktu itu punya iman, tapi saya masih banyak negatif, mengeluh. Saya nggak ada hari ini. Hari ini mungkin minyak Bapak Ibu ada yang tinggal sedikit. Mungkin ada yang sedikit kekuatannya, ada yang sedikit uangmu, ada yang sedikit pengharapanmu. Tapi ingat, selama Tuhan ada di pihak kita, yang sedikit itu cukup untuk menjadi awal mujizat yang besar. Amin ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin percaya kalau kita punya iman yang kuat, kita mau bertumbuh untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin kalau kita hari ini merasa minyak kita tinggal sedikit, minyak itu macam-macam ya, tadi sudah saya sebut. Tapi selama kita yakin bahwa ada Tuhan di pihak kita juga percaya bahwa yang sedikit itu cukup menjadikan awal mujizat yang besar. Dan saya juga tidak menyangka kalau sampai hari ini Tuhan bukan hanya memulihkan saya, baik ekonomi saya, baik keluarga saya, baik anak-anak saya, baik masa depan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau menjadi ingin bahkan menjadikan saya untuk menjadi saksinya Tuhan. Sehingga saya dengan Ibu Jenny ketemu pun di dalam pelayanan ya Bu Jenny ya. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah diberkati Tuhan pun pasti Bapak Ibu akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan itu tidak boleh kita
lewatkan, karena setiap kesaksian itu akan membawa banyak berkat bagi orang-orang yang butuh, dan yakin percaya bahwa Tuhan pasti akan kirim orang-orang yang mengalami seperti kita. Yakin percaya bahwa setiap kejadian yang kita alami itu kalau Tuhan sudah pulihkan, Tuhan akan buat kita menjadi kesaksian dan menjadi berkat untuk menjadi penolong bagi mereka. Dan kita saya akhiri firman-Nya hari ini, sharing saya bahwa Bapak Ibu jangan menyerah pada krisis yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya. Percayalah tetap kepada Tuhan, kita taati firman-Nya dan izinkan Tuhan menuliskan bab cerita kita berikutnya dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Bapak Ibu, saya juga belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Saya juga belajar percaya kepada firman Tuhan. Karena saya juga mau Tuhan menulis bab berikutnya lagi kepada kehidupan saya. Karena kita yakin percaya bahwa hidup kita ini tidak akan selesai. Tuhan masih akan terus pakai kita. Saya berterima kasih bisa ketemu Ibu Jenny, karena Ibu Jenny itu sebagai salah satu support sistem saya, salah satu mentor saya juga, karena saya melihat pelayanannya luar biasa. Ibu Jenny dipakai Tuhan luar biasa, dan Ibu Jenny tidak mengenal krisis. Karena krisis itu bukan akhir ceritanya Bu Jenny, malah Tuhan pakai Ibu Jenny luar biasa. Dan kalau kita tahu bahwa krisis itu bukan akhir cerita kita, Tuhan itu yang akan memegang pena kehidupan kita. Dan bersama Tuhan kita yakin percaya selalu ada harapan untuk pemulihan. Amin ya. Ya, ayo kita mau berdoa. Saya berdoa untuk menutup firman ini dan supaya firman ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, dan kesaksian saya juga bisa menguatkan mungkin Bapak seperti minyak, punya minyaknya yang tinggal sedikit. Dan Tuhan, kami selesai, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian hamba-Mu. Biarlah setiap kesaksian yang hamba sampaikan bisa menjadikan kekuatan, penghiburan bagi banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami punya minyak yang sudah tinggal sedikit. Apapun minyak itu Tuhan, baik kesehatan mereka, baik keuangan mereka, baik pekerjaan mereka, mungkin baik keluarga mereka. Kami punya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Ajar kami Tuhan percaya walau dalam keadaan sulit. Ajar kami menghargai yang sedikit yang kami miliki dan taat kepada firman-Mu. Lipat gandakan hidup kami Tuhan, ubah kekurangan kami menjadi kelimpahan, dan pulihkan kami Tuhan, pakai kami Tuhan, dan PD Menara Doa Heart of Worship ini, dan kami percaya bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai, dan hamba-Mu sudah selesai untuk firman ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Kau tanam dalam loh hati kami masing-masing, dan menjadi berkat bagi hamba-Mu dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Jenny dan keluarga, dan anak cucu menantunya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, dan hamba-Mu melihat pelayanan yang sungguh Kau memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Siapa yang diberkati Tuhan dengan firman yang barusan disaksikan? Bu Jenny, thank you. Semuanya ya, luar biasa ya. Masih muda, walaupun mengalami masalah pun dia tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kuncinya mujizat itu dimulai dari ketaatan, saudara. Krisis, karena setiap krisis, setiap masalah pasti kalau kita taat sama Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah dan bahkan menjadikan alat kesaksian ya untuk membangun orang-orang sekitar kita, bahkan sampai dimanapun kesaksian kita akan menguatkan ya. Nah, saya jadi ingat lagunya yang itu ya, Tuhan tak pernah janji. Dan mungkin Bu Siwani bisa nggak nyanyiin lagu itu? Yang itu, Tuhan tak pernah janji, lalu nah, seperti itu ya saudara. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Ya, betul.
tetapi Dia berjanji, Dia beri kekuatan. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oke, ya. Jadi buat penutup ya, buat ya waktunya ya. Nah, jadi saudara, ketika kita benar-benar taat, itu mujizat Tuhan berikan kepada anak-anaknya ya. Nah, tadi ada satu firman ya saudara yang saya tahu, sebentar ya buat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Ya, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Nah, kalau kita punya masalah, kalau kita punya masalah, saudara, kita jangan keluar-keluar kemana kita cita-cita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita lebih baik kita masuklah. Nah, tadi itu kan masuklah. Jadi masuk, mungkin kita mempunyai ruang doa sendiri, saudara. Kita berdoa, kita curhat sama Tuhan kita. Jadi dari kedalaman kita bersama Tuhan, nanti Tuhan bisa kasihkan rema, ya, hikmat. Apa yang harus dikerjakan. Nah, seperti Bu Lista tadi, tiba-tiba Tuhan kasihkan, oh aku harus begini, begitu, dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada dia, dan pekerjaan ini pun akhirnya bisa membiayai seluruh anak cucunya malahan, saudara. Ya, benar-benar sangat memberkati firman ini dalam kehidupan kita semua nanti, yang saya rasa semua juga mempunyai masalah, dan tidak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi yang saya percaya semuanya yang taat sama Tuhan pasti menang, mengalami kemenangan seperti Bu Lisda. Tapi yang belum mengalami kemenangan, yuk kita semua juga masuk di dalam dan tutuplah pintu, mulai ambil Tuhan, aku mau dipimpin, ya. Nanti pasti mujizat pasti terjadi. Terima kasih sekali lagi, Pastor Lisda, juga Pastor Warni juga yang sudah membantu, Pastor Iren, ya, Pastor Doni juga yang sudah membantu dalam Zoom ini record, juga Pastor Antoni yang menyediakan Zoom ini juga, ya. Saya menyapa bagi yang baru pertama hadir ya saudara. Yuk, jangan segan-segan, setiap Kamis kita bisa bergabung bersama-sama, dan setiap doa-doa dari yang setia, Tuhan sudah dengar, kita akan mengalami breakthrough, baik dalam pelayanan ini, kita juga akan akan ada disiarkan YouTube-nya ya saudara, karena ada seorang hamba Tuhan juga yang sudah menolong, menopang dalam pelayanan ini. Tapi namanya nggak disebutin di sini ya. Pastor Dani ya. Terima kasih Pastor Dani yang sudah menopang pelayanan ini. Nanti akan bisa orang-orang yang rindu yang nggak bisa hadir, aduh kepengen aku dengerin lagi. Oke, nanti pasti akan ada YouTube-nya ya saudara. Dan untuk tanggal 30 tetap bawa dalam doa ya saudara, karena untuk Surabaya menyembah itu juga salah satu bagian dari program kita pertama kali, tapi Tuhan pakai lebih lagi ya, melewat anak-anak muda di dalam pelayanan Pastor Pak Antoni ya. Nanti kita topang supaya izin-izinnya bisa segera keluar ya saudara, dan semua acara boleh berjalan dengan lancar, dan diutamakan sebenarnya untuk anak-anak muda, dewasa muda ya saudara, karena itu kan kalau ya yang berjiwa muda boleh sih ikut dalam acara itu. Oke, mari kita sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Kita nyanyi lagu satu lagi ya Bu Ani, dan Bu Ani tutup dalam doa. Bu Lisa bisa doa berkat langsung. Nanti sama-sama. Ya, berarti langsung doa penutup ya, Ci. Kita boleh nyanyi dulu ya. Ya, Gigi. Gigi. Kami memuji bersama
memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan yang doa berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih dan mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa krisis bukanlah akhir cerita kami. Engkaulah Allah yang sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Air mata menjadi sukacita dan jalan buntu menjadi jalan keluar. Aku berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat yang tertutup. Cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Pulihkan keluarga mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah. Hiburkan yang berduka cita. Dan berikan hikmat bagi setiap keputusan yang harus mereka ambil. Seperti Engkau melipat gandakan minyak dalam bejana janda itu Tuhan. Demikian juga kiranya Engkau melimpahkan kasih karunia, damai sejahtera, hikmat, kesehatan, sukacita, dan berkat-Mu atas kehidupan umat-umat-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah setiap krisis berubah menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Kiranya Tuhan melindungi Engkau. Dan Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penolong dan Pemulih dalam hidup kita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Jen. Tuhan berkati.